selamat datang di video kami. Hari ini kami akan membahas sebuah topik penting dalam pendidikan, yaitu tentang bagaimana pengajaran emosi sebaiknya dilakukan, apakah melalui aktivitas kelompok atau melalui aktivitas individu. Kita semua tahu bahwa perkembangan emosi siswa merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan. Namun, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengajarkannya. Setiap metode, baik itu aktivitas kelompok maupun individu, memiliki kelebihan dan tantangannya tersendiri. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa aktivitas kelompok lebih efektif dalam mengajarkan keterampilan sosial dan empati, karena siswa belajar langsung dari interaksi dengan teman-teman. Di sisi lain, ada juga yang berpikir bahwa aktivitas individu memberikan ruang bagi siswa untuk lebih mengenal diri mereka sendiri, tanpa adanya tekanan sosial atau gangguan dari orang-orang lain. Dalam video ini, kami akan mendiskusikan kedua pendekatan tersebut, mengungkapkan argumen, pro dan kontra, serta melihat mana yang lebih sesuai untuk perkembangan emosi siswa. Semoga diskusi ini bisa membantu kalian dalam memahami kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini. Jadi, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Saya benar-benar percaya bahwa pengajaran emosi melalui aktivitas kelompok jauh lebih efektif. Saat siswa bekerja dalam kelompok, mereka belajar untuk memahami perasaan orang lain, berkomunikasi, dan berempati. Ini sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Saya setuju bahwa interaksi sosial itu penting, tapi saya lebih cenderung berpikir bahwa pengajaran emosi secara individu lebih efektif. Dengan aktivitas individu, siswa punya waktu untuk benar-benar memahami emosi mereka sendiri tanpa distraksi dari orang lain. Mereka bisa fokus pada refleksi diri dan lebih mendalami perasaan mereka. Mungkin benar bahwa refleksi individu itu penting, tetapi di dalam kelompok, siswa belajar bagaimana cara menangani perbedaan emosi, bagaimana cara merespon reaksi orang lain, dan bagaimana menyelesaikan konflik. Ini pengalaman yang baik dan tak bisa mereka dapatkan hanya dengan belajar dari diri mereka sendiri. Memang, tetapi tidak semua siswa merasa nyaman berpartisipasi dalam kelompok. Ada yang merasa tertekan, terutama jika mereka introvert atau memiliki trauma sosial. Dalam situasi seperti itu, mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari aktivitas kelompok karena mereka merasa cemas dan malah lebih mengisolasi diri. Itu poin yang bagus, tetapi bukankah itu justru bagian dari proses pembelajaran? Di dunia nyata, mereka akan terus menghadapi situasi di mana mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Melalui aktivitas kelompok, mereka bisa belajar bagaimana mengelola perasaan cemas atau takut saat berada dalam situasi sosial. Itu benar, tapi ada juga risiko bahwa siswa yang pemalu atau cemas akan tertinggal atau bahkan merasa lebih stres ketika dipaksa untuk berpartisipasi dalam kelompok. Kalau mereka diberi kesempatan untuk belajar emosi secara individu, mereka bisa lebih nyaman sehingga mereka mungkin lebih terbuka dan benar-benar mendalami perasaan mereka tanpa tekanan eksternal. Tapi, masalahnya emosi tidak hanya muncul dalam situasi individu. Sebagian besar konflik emosional yang kita hadapi melibatkan orang lain. Kalau mereka belajar hanya dari diri mereka sendiri, bagaimana mereka akan mengaplikasikan keterampilan emosional mereka dalam konteks sosial. Disinilah pentingnya aktivitas kelompok. Saya setuju bahwa kemampuan sosial sangat penting, tapi saya merasa bahwa pendekatan individu memberi siswa kesempatan untuk lebih memahami diri mereka sendiri terlebih dahulu. Setelah mereka lebih sadar tentang perasaan mereka, barulah mereka bisa lebih siap untuk menghadapi situasi sosial. Itu bisa menjadi langkah yang lebih alami untuk beberapa siswa.
Tepat, kita tidak bisa memaksakan pendekatan untuk semua siswa. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda dalam belajar. Yang jelas, baik aktivitas kelompok maupun individu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa dioptimalkan sesuai kebutuhan siswa. Ya, dan kita juga harus mempertimbangkan bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka merasa nyaman. Aktivitas individu bisa menjadi tempat yang aman bagi siswa yang membutuhkan waktu untuk mengeksplorasi perasaan mereka sebelum kemudian mereka mulai berbagi dalam kelompok. Di sisi lain, aktivitas kelompok bisa mendorong siswa untuk lebih ekspresif dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Setuju, jadi kuncinya adalah memberikan variasi dalam metode pengajaran emosi. Dengan begitu, kita bisa mengoptimalkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa, baik yang suka bekerja sendiri maupun yang lebih berkembang dalam kelompok. Tepat sekali. Pendekatan yang fleksibel dan beragam akan membantu kita mencapai tujuan pembelajaran emosional yang lebih komprehensif dan efektif. Kesimpulan pengajaran emosi lewat aktivitas kelompok dan individu adalah aktivitas kelompok itu bagus untuk belajar dari orang lain dan meningkatkan empati. Interaksi sosial membantu kita mengerti dan mengelola emosi lebih baik. Sedangkan aktivitas individu memungkinkan kita merenung dan memahami perasaan diri sendiri tanpa gangguan, namun kurang ada lingkungan sosial. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami harap diskusi ini dapat dipahami dan tentunya menambah wawasan mengenai pentingnya pengajaran emosi dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.